Halo Mavindors, kembali lagi di BTS, Bincang Tanggal Hoax episode keempat. Saya Natalia Christian dari Komisariat Mavindo Universitas Indonesia sebagai host BTS kali ini. Sebelum kita masuk ke tema kali ini, konten BTS sendiri adalah bagian dari program media, yaitu program yang dilaksanakan oleh Mavindo bersama mitra lainnya untuk mewujudkan ekosistem informasi cyber yang aman. Program media ini sendiri di Project Officery oleh Mas Dedi Hersanto dan juga Koordinator Periksa Fakta Mbak Bentang Febrilian. Pada episode BTS kali ini kita akan membahas tentang hoax dan agama. Berkaitan dengan tema ini, kita sudah ditemani oleh Bapak Mukti Ali dari anggota Komisi Fatwa MUI. Selamat malam Mukti, bagaimana kabarnya? Ya, selamat malam Mbak Natalia. Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Natalia sehat ya? Iya, sehat Pak. Ya. Mungkin Pak Mukti bisa menjelaskan tentang Komisi Fatwa MUI sedikit aja, ringkas. Oh ya, di MUI Pusat itu Majelis Ulama Indonesia Pusat itu ada beberapa komisi, di antaranya adalah Komisi Fatwa, di mana saya ada di dalamnya. Lalu ada Komisi Dakwah, ada Komisi Ukhuwah Islamiyah, ada Komisi Ukhuwah Antar Umat Beragama, dan Komisi tentang informasi, berita dan informasi. Nah, saya Pak Mukti Ali Kushairi baru diangkat beberapa bulan yang lalu sebagai Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik Pak, saya akan mencoba untuk melempar beberapa pertanyaan. Pertama adalah bagaimana sudut pandang dari MUI itu sendiri ketika ada banyaknya hoax bertema agama belakangan ini. Oh ya, ini tentu saja sebagaimana agama-agama lain bersikap tegas bahwa hoax itu tidak bisa dibenarkan baik secara agama maupun kemanusiaan, karena hoax itu atau kebohongan itu menurut Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengatakan bahwa kebohongan itu dampak negatifnya atau madorotnya itu bukan hanya kepada orang yang berbohong, tapi juga berdampak luas kepada orang lain, kepada bangsa dan negara, dan bahkan dunia, sehingga kebohongan itu diharamkan oleh agama sebetulnya, karena madorotnya atau efek negatif dari kebohongan itu sangat berbahaya, dan kerusakannya itu bisa luas, karena apalagi sekarang kebohongan itu dipanggungkan di dalam media sosial, di mana media sosial itu setiap orang itu bisa bicara apa saja tentang apa saja tanpa ada yang mengkontrol, dan ini tentu saja kebohongan mendapatkan kanalnya atau mendapatkan salurannya yang luas karena tidak ada kontrol. Nah, makanya sebenarnya kontrol yang paling baik adalah kontrol bagi masing-masing individu kita, agar mengontrol bukan hanya mulut kita yang dikontrol, tapi juga jari-jemari kita dikontrol. Dan momen bulan puasa ini mestinya adalah momen untuk mengontrol diri, untuk menahan diri dari kebohongan, untuk menahan diri dari hal-hal yang berpotensi merusak tatanan sosial, tatanan masyarakat, dan
bahkan negara dan dunia. Mungkin seperti itu, Mbak Natalia. Oke. Baik Pak, soal kontrol. Dalam kontrol, menurut Pak Mukti sendiri, mengapa yang berfokuskan tentang agama selalu dihubung-hubungkan atau dikaitkan dengan politik dan juga kesehatan? Contohnya seperti belakangan ini banyak juga hoax yang membawa agama terus dikaitkan dengan pemilu, pilkada, dan juga COVID-19. Oh ya, nah kenapa agama atau hoax itu dikaitkan dengan agama dan kesehatan yang pada dan politik ya? Sebab pertama, secara jujur kita katakan bahwa ada sebagian kalangan yang kalau kita istilahkan dengan Islam politik, gitu. Kalangan Muslim yang ingin Islam itu dijadikan sebagai kendaraan politik. Nah, kalau diistilahkan oleh para pakar, ini namanya politik identitas. Nah, tapi kalau kita sendiri di MUI dan NU itu tidak setuju dengan politik identitas atau mengagamakan politik atau mempolitisasi agama. Itu sangat dikecam dan tidak baik, sebab agama itu adalah sesuatu yang absolut, sesuatu yang suci, sedangkan politik itu penuh dengan kepentingan, hawa nafsu, lalu kemudian politik juga selain kepentingan juga ambisi-ambisi perorangan yang di situ cenderung negatif, atau bahasa agak sedikit kasarnya kotor. Gitu. Jadi politik itu kotor, sedangkan agama sendiri itu suci. Maka kalangan-kalangan yang sangat disayangkan, kalangan-kalangan yang mempolitisasi agama sehingga agama itu dijadikan tameng terhadap kebohongan-kebohongan, karena politik itu tipu muslihat, ada siasat di sana, dan juga ada kebohongan di sana. Nah, ini mereka menurut saya kenapa mereka ini menggunakan agama? Karena orang awam itu mudah terhasut dengan tameng agama. Nah, karena agama itu sesuatu yang menawarkan atau menjanjikan keselamatan, tapi ada orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan agama sebagai politik, sehingga ketika ada, katakan kalau kita mau jujur ya, Mbak Natalia, saat ini itu kan masih terasa keterbelahan sosial ya, terbelah gitu ya. Misalkan ada yang pro terhadap pemerintah, ada pro oposisi, tapi sebenarnya oposisi sama pemerintah sudah bersatu, tapi ada kalangan yang masih tidak terima dengan kondisi seperti itu, sehingga apapun yang diupayakan oleh pemerintah itu terus dijadikan objek serangan dari mereka, karena mereka memang pada hakikatnya mereka ya karena politik dia ingin menyerang musuhnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan. Nah, mestinya setelah
setelah suksesi selesai, siapa yang menang, siapa yang kalah, lalu kemudian sportif. Nah, ini krisis sportif kalau menurut saya. Mestinya sportivitas itu harus ditanamkan sehingga terciptalah kedamaian, kondusivitas, lalu kemudian tidak ada kegaduhan. Dan ini kegaduhan, kayak misalkan contoh, pemerintah itu ingin rakyatnya sehat. Pemerintah ingin rakyatnya sehat. Nah, saat ini rakyat Indonesia dan rakyat seluruh dunia itu sedang mendapatkan cobaan kesehatan, yaitu coronavirus, ya kan, atau COVID-19. Lalu kemudian pemerintah itu berusaha semaksimal mungkin, seserius mungkin agar rakyatnya itu sehat, move on dari keadaan seperti hari ini, atau move on dari keadaan mencekam virus corona ini. Dan pemerintah berusaha mengadakan vaksin. Vaksin itu adalah untuk rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia sehat. Dengan kesehatan, rakyat Indonesia bisa kembali bekerja di ruang publik dengan sehat, masyarakat bisa produktif lagi, bisa hidup normal lagi. Nah, dalam hal ini ada orang-orang yang menurut saya ini sangat disayangkan. Mestinya ini kan kondisi semuanya merasakan, ya kan? Bukan ada orang-orang yang menganggap ini awal-awal pandemi itu kan ada hoax yang mengatakan bahwa kesehatan atau virus corona itu adalah konspirasi, betul nggak? Nah, itu konspirasi gitu ya. Padahal pemerintah sudah mengatakan bahwa ini benar-benar ada. Lalu kemudian ada lagi soal vaksin yang diproduksi dari Cina, yaitu Sinovac gitu ya. Nah, ini juga ada hoax-nya lagi, ada bahwa di vaksin itu ada chipnya lah, ada macam-macamnya lah gitu ya, sehingga ada sebagian orang yang ragu akhirnya dengan vaksin itu. Nah, ini hoax-hoax yang semacam ini menurut saya itu harus segera dihentikan, sebab berbahaya kepada kemanusiaan dan khususnya kesehatan kita pada hari ini. Sebenarnya kenapa ada 3 kan hoax itu tadi ditanyakan Mbak Natalia, kenapa menyerang agama atau mendompleng dari atas nama agama, lalu politik dan kesehatan. Nah, sebenarnya ketiga-tiganya ini sebenarnya kalau kita amati itu faktornya adalah satu, politik. Jadi kebohongan itu diproduksi karena motif politik. Nah, sedangkan agama atau kesehatan itu hanya dijadikan tunggangan atau tameng bagi kepentingan politik itu sendiri. Nah, makanya ini sangat disayangkan sekali kalau agama itu dijadikan alat legitimasi terhadap kebohongan. Ada sebenarnya dalil-dalil yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab itu, yang dengan dalil itu mereka akhirnya menghalalkan kebohongan, padahal itu salah kaprah, tidak sesuai lah, bahwa dalil itu bukan itu maksudnya. Kayak misalkan ada dalil hadis Nabi yang mengatakan al-harbu qit'atun,
Jadi perang itu adalah tipu daya atau tipu muslihat. Nah, hadis ini sebenarnya itu menjelaskan tentang kondisi perang. Nah, misalkan Indonesia pada waktu zaman revolusi fisik itu kan Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh sekutu ya kan. Nah, pada saat itulah al-harbu khid'atun itu relevan. Perang adalah tipu daya atau tipu muslihat atau siasat, itu relevan pada waktu itu. Tapi sekarang kan sudah damai, ya kan? Damai sentosa, tidak ada yang menjajah secara fisik gitu ya. Nah, oleh orang-orang yang menggunakan identitas politik agama gitu, identitas politik agama itu dipakai dan menganggap bahwa sekarang itu zaman perang gitu. Sekarang masih zaman perang, perangnya itu dianggap bahwa mereka itu paling agamis, yang pemerintah dianggap tauhid itu menyimpang, dan kita ini yang di NKRI ini juga tidak agamis, jadi akhirnya dianggap dalam kondisi perang oleh mereka. Dan ini kan kalangan ekstremisme yang lalu kemudian kalau ekstremisme terus melangkah ke depan itu menjadi terorisme. Nah, ini dalil-dalil yang tidak pada tempatnya itu digunakan oleh mereka, sehingga mereka itu memproduksi hoax, ya, memproduksi hoax itu mendapatkan legitimasi kebenaran agama, padahal itu salah kaprah. Itu bukan di situ tempat dalil agama itu. Dalil agama itu perang ada tipu daya, siasat, tipu muslihat itu dalam kondisi betul-betul perang. Nah itu. Nah, MUI lalu kemudian NU, saya juga ketua Lembaga Basu Masail Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta, tentu saja dengan tegas mengatakan bahwa kebohongan, hoax atas nama apapun, gitu kan, apalagi atas nama agama, gitu kan, itu sangat tidak dibenarkan. Bahkan kita berani mengatakan bahwa kalau kebohongan itu atas nama agama, berarti orang itu atau mereka itu mengotori kesucian agama, dan ini dosanya lebih besar daripada berbohong atas nama yang lain. Kalau berbohong atas nama agama, bungkus agama, itu dosanya lebih besar karena berlipat ganda. Pertama, dia mengotori kesucian agama. Yang kedua, dengan bohongnya itu dia menjadi provokator, memprovokasi, menyiram menyiram api, sehingga orang-orang itu menciptakan kegaduhan, dan madorotnya itu sangat dirasakan dari dunia maya sampai dunia nyata, dari online ke offline. Nah, karena itu sebenarnya momen Ramadan ini diharapkan untuk mengambil spirit Ramadan, yaitu al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Nah, ini semoga dan yang terakhir, kenapa ini orang itu suka berbohong dengan atas nama agama? Karena kan orang awam itu kalau kata Ibnu Rushdi itu seorang ulama klasik, mengatakan bahwa orang awam itu lebih mudah ditipu
dibohongi atas nama agama dengan bungkus agama. Jadi kalau ingin membohongi dan orang awam itu percaya dengan kebohongan itu, bahwa itu bukan bohong, padahal bohong, itu bungkuslah dengan bungkus agama. Dan ini akan berbahaya. Dan barangkali para pembohong itu mengerti kelemahan masyarakat awam, bahwa kalau seandainya kebohongan itu dibungkus dengan agama, maka orang awam itu akan percaya bahwa itu bukan bohong, tapi itu adalah kebenaran. Nah itu, ya mungkin Mbak, saya kembalikan dulu ke Mbak Natalia. Ya, baik Pak Muti. MUI sendiri tentu untuk mendidik orang awam itu juga kan, untuk hoax yang dibungkus oleh agama untuk melegitimasi hoax tersebut. Nah, dari pihak MUI sendiri, bagaimana caranya untuk menangkal hoax bertema agama? Dan juga apakah dalam MUI itu sendiri ada tim atau divisi khusus untuk menangkal hoax-hoax yang dibungkus oleh agama tersebut? Ya, jadi gini, ada dua pertanyaan tadi ya, bagaimana MUI itu menyikapi hoax, apakah ada tim khusus yang menangani itu, dan bagaimana MUI selama ini yang merespon hoax. Jadi yang pertama dulu, di MUI itu ada tim untuk mengklarifikasi, tabayun, atau memberikan informasi yang lebih jujur, yang lebih valid. Nah, itu tugasnya adalah Komisi Informasi, Berita dan Informasi, itu ada, dan kemarin tuh mungkin pada periode kali ini itu baru dibentuk website MUI dan baru dibentuk TV MUI. Dan dengan dua itu tujuannya adalah yang pertama tentu saja untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia, yang kedua mengklarifikasi informasi-informasi yang beredar, yang sebagiannya betul, sebagiannya hoax atau bohong. Nah itu ada, dan ini tapi memang baru tahun ini ya. Kemarin saya cek itu sudah ada TV MUI, NU juga sudah ada TV gitu kan, dan di NU juga ada NU online, lalu kemudian sekarang ini ada kemarin ya sama Mas Safik kan punya islami.co, lalu kemudian ada Alif dan yang lainnya. Nah, bersama juga teman-teman yang ini ya, yang bergabung sekarang ini. Nah, itu sebenarnya itu ikhtiar dari MUI, yang pertama TV NU, lalu kemudian website, dan ada komisi khusus untuk menangani soal informasi dan berita khususnya yang menyerang atas nama agama atau pemerintah, atau yang kesehatan gitu ya, soal kesehatan ya. Di antaranya kita juga membahas tentang vaksin Sinovac, itu kan banyak sekali ya. Nah ini kalau Komisi Fatwa di tempat saya, Komisi Fatwa MUI, itu caranya soal hoax, cara menangkal hoax vaksin Sinovac ya, itu caranya adalah kita melakukan penelitian, ya kan, penelitian ke Wuhan, ke Cina, tentang bahan-bahan vaksin itu sendiri seperti apa, terus alatnya seperti apa, lalu disimpulkan ternyata itu bahan dan alat-alatnya itu bersih dan suci, tidak ada unsur najis, lalu khasiatnya juga teruji, lalu kemudian bekerja sama dengan pemerintah
ya kan, bekerja sama dengan LPPOM, ini Komisi Fatwa yang bekerja, lalu kemudian kita bahas secara ilmiah dan saya ikut juga membahasnya, bahwa hasil dari penelitian lalu kemudian pandangan agama menyimpulkan bahwa vaksin Sinovac itu halal dan thayyib, tidak ada unsur najis dan mengandung khasiat untuk menangkal dan memperkuat kekebalan tubuh. Nah, cara Komisi Fatwa dalam menangkal hoax itu seperti itu, Mbak. Jadi melalui penelitian, lalu kemudian melalui sikap keagamaan mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac itu halal, gitu. Nah, itu dengan sendirinya dengan pernyataan Komisi Fatwa MUI tentang kesehatan, itu akhirnya itu bisa meredam hoax-hoax yang terkait dengan vaksin. Begitu juga kemarin kita juga bahas tentang bagaimana kalau vaksin di bulan puasa. Kita memutuskan vaksin di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Gitu. Nah itu dan kita viralkan, kita konferensi pers lalu di media Wispar gitu. Nah tujuannya adalah juga selain memberikan sikap keagamaan dan pencerahan, juga mengklarifikasi dan meredam hoax-hoax yang berseliweran atau yang ada di medsos gitu ya khususnya. Nah seperti itu Mbak Natalia. Baik. Pak, untuk hoax itu apa saja hoax-hoax yang sudah diklarifikasi oleh pihak MUI selama bulan Ramadan ini? Karena kan belakangan ini hoaxnya banyak yang membawa MUI ataupun malah menyerang MUI itu sendiri. Oh, yang bulan Ramadan ini mungkin relatif tidak ada, tapi yang ada adalah yang soal vaksin. Apakah vaksin itu bisa membatalkan puasa gitu ya. Nah, itu kita mengeluarkan sikap keagamaan, vaksin tidak membatalkan puasa, dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga Wakil Presiden juga mendukung fatwa itu. Mungkin ada hoax yang saya mendapatkan itu ya, video tentang masuknya bulan suci Ramadan ya, itu ada. Tapi itu sebenarnya setelah saya simak video itu, sebenarnya itu hanya bercanda gitu ya. Jadi di situ ada tayangan Komisi Fatwa, tapi isinya itu suara orang. Nah, suara orang tuh ya agak ngawur tapi canda. Misalkan seingat saya itu gini, untuk NU katanya Ramadan ditetapkan hari Rabu, untuk Muhammadiyah Ramadan ditetapkan hari Kamis, tapi kalau untuk Islam KTP langsung Lebaran kayak gitu. Artinya nggak usah puasa lagi, Ramadan lagi langsung Lebaran gitu. Itu ada video-video lucu seperti itu, Mbak. Nah, dan ada soal hoax-hoax yang kaitannya dengan awal masuk bulan Ramadan itu, perbedaan pendapat, apakah sama dengan pemerintah ya kan, atau berbeda gitu ya. Nah, itu ada sedikit hoax, tapi itu kan sudah bisa cepat diredam karena MUI tetap ikut berkumpul dengan Menteri Agama, mewakili pemerintah ya, dan ormas-ormas Islam yang lain, NU, Muhammadiyah, itu berkumpul bersama Menteri Agama, dan
akhirnya menetapkan masuknya Ramadan itu sama gitu. Jadi hoax-hoax yang soal masuknya bulan suci Ramadan itu akhirnya bisa terkikis gitu ya. Gitu, Mbak. Baik. Untuk pertanyaan kelima itu tentang bagaimana atau adakah MUI menjalin komunikasi dengan media massa yang lain dalam menangkal hoax bertema agama? Nah, itu makanya saat sekarang ini pertanyaan itu relevan, sangat relevan sekali, karena selama ini kalau secara spesifik ya Mbak, secara spesifik MUI menjalin hubungan dengan media khusus untuk menangkal hoax itu belum ada kalau secara spesifik. Tapi secara umum misalkan lembaga dakwah MUI itu kan sekarang sudah bisa tampil di televisi nasional, kayak misalkan Kiai Khalil Nafis gitu ya. Nah itu bisa mewarnai, lalu kemudian ketika kita mengeluarkan sikap keagamaan atau fatwa, itu semua media itu meliput gitu, memberitakan gitu. Nah cuman ini pertanyaan ini sebenarnya bisa menjadi ide gitu Mbak, ide bagaimana agar MUI ini menjalin kerjasama gitu, dengan satu media gitu, khususnya dalam menangkal hoax gitu. Nah, karena secara jujur kalau untuk pasif gitu ya, khusus untuk itu sepertinya MUI belum melakukan kerjasama, dan mungkin Mbak Bentang, lalu kemudian Mbak Natalia, lalu Mas Andi, Mas Ansari dan teman-teman di sini itu bisa katakan bekerja sama atau mengusulkan kerjasama dengan kami, dengan MUI dalam hal mengklarifikasi tabayun, lalu lebih ekstrim lagi melawan hoax yang berseliweran di medsos gitu. Karena memang sampai sekarang belum, sependek yang saya tahu itu belum ada kerjasama dalam melawan atau memerangi hoax gitu. Itu Mbak. Untuk yang terakhir, apa saran atau mungkin saran dari Pak Mukti sendiri untuk jurnalis media yang saat bekerjanya menangkal hoax dan bertema agama? Saran ya? Ya, saran. Ya, ini saran saya sih, pertama keamanan, security. Yang pertama ya security cyber army atau security internet ya, security medsos, itu perlu ada menurut saya. Lalu kemudian yang kedua Kominfo, lalu kemudian ya komunitas kita ini itu bisa harus cepat gitu. Harus ada tim yang mantengi itu mengecek 24 jam berita yang berkembang di medsos, khususnya umumnya di media online. Lalu kemudian dari tim itu bisa misalkan gini, ada hoax kaitannya dengan agama, misalkan dari tim teman-teman ini bisa tuh
diklarifikasi atau minta klarifikasi tabayun ke kami di MUI gitu. Cara kerjasamanya mungkin seperti itu. Lalu kita respon misalkan, oh ini nggak benar, benernya itu seperti ini misalkan. Nah, atau misalkan teman-teman ini dapat informasi yang sepertinya hoax, misalkan terkait dengan pemerintah, kementerian dan macam-macamnya, itu bisa minta klarifikasi misalkan ke pihak kementerian yang bersangkutan, dan Kominfo yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi itu juga harus mantengi, melihat, ya saran saya ini ya, melihat terus perkembangan informasi yang ada di medsos dan umumnya di media online. Kalau ada berita-berita yang sepertinya miring atau sepertinya hoax, jangan dibiarkan dan jangan diremehkan. Harus segera diklarifikasi, harus stempel bahwa ini hoax, ini tidak benar, lalu kemudian diviralkan. Karena kebohongan itu kalau dibiarkan, itu akan menjadi besar. Dan kebohongan itu kalau sudah viral, itu karena masyarakat kita ya, kalau kita mau jujur, masyarakat kita masih sebagiannya masih awam, sehingga mudah mempercayai berita, apakah itu hoax atau tidak hoax, benar atau salah, mereka kadang menelan mentah-mentah. Nah ini jadi kerjasama untuk semua pihak, dan saat ini kan ada buku bagus yang menjelaskan tentang fenomena meruyaknya hoax di media sosial karena matinya kepakaran itu. Jadi orang yang tidak ngerti agama bicara tentang agama, gitu kan. Orang yang tidak ngerti politik seolah-olah dia paling pinter tentang politik. Orang yang nggak ngerti vaksin, orang yang nggak ngerti kedokteran, dia seolah-olah paling pinter bicara soal kedokteran. Nah itulah sehingga mestinya kan kalau hidup normal itu kan Mbak ya, kalau ada tentang berbagai masalah itu tanyakan kepada ahlinya mestinya kan. Bukan tanyakan kepada medsos, kepada masyarakat yang kalau kita minjem istilahnya lambe-lambe tura itu ya. Jadi mereka ini kan orang yang tidak mengerti tentang kedokteran bicara tentang kedokteran, orang yang tidak mengerti tentang vaksin bicara tentang vaksin. Nah itulah sumber adanya kebohongan itu karena ucapan orang yang tidak ahlinya bicara tentang sesuatu yang tidak ahlinya. Orang awam, orang bodoh, tapi bicara tentang hal-hal yang sebenarnya tidak kompeten gitu ya. Nah ini jadi intinya bahwa kita harus bekerja sama dan teman-teman ini kan bagian kalau saran saya terus mengontrol berbagai perkembangan berita di media. Kalau sedikit pun ada kebohongan ditemukan, itu langsung stempel bahwa ini bohong, lalu langsung diviralkan. Jangan menunggu hoax yang besar-besar saja gitu, tapi hoax yang kecil juga itu jangan diremehkan. Harus kadang karena hoax yang kecil itu kadang itu terkait dengan hoax yang kecil yang lain gitu, terkait hoax yang kecil yang lain, jadi akhirnya nyambung akhirnya bisa menjadi besar gitu. Karena seringkali saya lihat itu kadang kebohongan itu saling terkait gitu. Nah itu dan harapan kita bahwa masyarakat Indonesia semoga ini semakin sadar medsos, semakin dewasa
menggunakan medsos karena mungkin kita baik sangka kita, husnudzon kita bahwa saat ini mungkin masih puber, masih euforia. Jadi ibarat orang tuh masih shock culture. Jadi masih masyarakat kita masih puber dalam menggunakan medsos karena dulu kita kan nggak ada medsos, ternyata ada medsos jadi kayak orang anak kecil ketemu mainan yang baru ketemu mainan, jadi wah dia seneng banget gitu. Tapi lama-kelamaan kalau sudah terbiasa, sudah mengerti dan ada bosannya, lalu kemudian harapan kita semoga masyarakat kita semakin dewasa dan semakin arif dalam mengisi atau menggunakan medsos. Ya mungkin demikian Mbak Natalia. Baik, terima kasih untuk saran dari Pak Mukti untuk jurnalis. Kemudian perlu diingat lagi bahwa kita juga sama-sama belajar ya. Jadi kita harus seperti Pak Mukti bilang, kita harus tabayun dulu, kita harus konsultasi dengan yang lebih ahli karena kita belum tentu orang yang paling tahu, jadi jangan sampai kita merasa sok benar. Kemudian untuk kita sudah sampai di akhir episode di sini. Terima kasih Pak Mukti atas sharing dan waktunya hari ini. Juga informasi yang Pak Mukti berikan sangat bermanfaat dan juga berbobot. Semoga untuk bahasan kita kali ini juga menambah wawasan tentang bagaimana cara menangkal tembak agama. Lagi sekarang ini sedang marak, apalagi sedang di bulan Ramadan ini. Mafindos juga bisa komen di bawah tentang pendapat dan juga tanggapan terkait konten-konten seperti BTS ini ataupun konten-konten yang akan seru untuk dibahas di episode BTS berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mafindo untuk konten edukatif yang seru lainnya. Saya Natalia Christian dan Pak Mukti Ali undur diri. Sampai jumpa di episode BTS berikutnya.